Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya seperti pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 16 Agustus 2021 dengan sejumlah pelonggaran. Salah satunya akan membuka pusat perbelanjaan. Bersama saya Fazila Kaironisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Grogol, Jakarta kemarin malam. Selain membakar puluhan rumah dan tempat usaha ludes terbakar, 1 orang terluka. Api membakar permukiman padat penduduk Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan. Kencang membuat api semakin meluas. Warga dan petugas berusaha memadamkan api. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas ukuran 3 kg milik warga yang hendak memasak. Akibatnya puluhan rumah dan tempat usaha ludes terbakar. Seorang warga terluka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Selain itu, perjalanan KRL jurusan Duri Manggarai dan sebaliknya sempat tertunda. 26 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api padam setelah 1 jam. Kebakaran juga melanda permukiman penduduk di Grogol, Petamburan, Jakarta. Sebanyak 35 rumah ludes terbakar. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Indraloka 4, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebanyak 35 rumah ludes dilalap si jago merah. 80 kepala keluarga yang terdiri dari 150 jiwa harus mengungsi di pos RW. Sebanyak 3 RT terdampak kebakaran, yaitu RT 5, RT 6, dan RT 8. Namun RT 6 terdampak paling parah. Sementara itu 11 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api pertama kali muncul pada siang tadi. Padatnya permukiman menyulitkan proses pemadaman. Sebelah sono awalnya, terus ke sini asapnya ke rumah saya udah ke sini, apinya udah banget ke sini. Saya lari aja sama suami saya. Jadi nggak sempat bawa barang apa-apa? Enggak, cuman HP cuma dipegangin, tadinya awalnya lagi dipegangin. Kawasan Kelurahan Wijaya Kusuma masih dalam zona hijau pandemi. Namun pihak kelurahan tetap mengimbau untuk menjaga protokol kesehatan. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Syahrul Ramadana, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pembuatan tusuk bambu di Kabupaten Malang, Jawa Timur juga hangus terbakar. Bahan baku tusuk bambu yang mudah terbakar membuat api cepat merambat ke dalam bangunan. Beginilah kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik pembuatan tusuk bambu di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncok, Kusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bahan baku bambu yang mudah terbakar membuat si jago merah cepat melalap isi dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api yang cepat membesar lantaran dikhawatirkan merembet ke rumah warga. Titik api pertama kali diketahui di sebelah barat gudang pabrik yang berisikan mesin pemanas. Api kemudian merembet ke hampir seluruh isi dalam pabrik. Hingga 5 jam proses pemadaman api belum bisa dijinakkan karena terkendala jauhnya sumber air. Untuk titik awal itu mungkin dari sebelah barat, dari tumpuan piting bambu di situ. Mungkin di situ dari akibatnya mungkin. Petugas kita mungkin kendalanya kesulitan air agak jauh kita pengambilan aja. Belum diketahui penyebab kebakaran lantaran masih dalam penyidikan petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Mahasiswa hingga masyarakat berdemo di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mereka menolak perpanjangan PPKM. Saling dorong antar pendemo mewarnai demo tolak PPKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendemo dari mahasiswa dan masyarakat ini saling berebut orasi di depan kantor Gubernur NTB.
Akhirnya polisi turun tangan menenangkan massa. Tuntutan dilanjutkan di samping kantor gubernur. Mereka meminta bertemu gubernur, tetapi tak bisa dan akhirnya diwakili sekretaris daerah. Dalam pertemuan ada 9 tuntutan yang mereka sampaikan terkait kebijakan PPKM di NTB. Yang pertama, melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dan kinerja penanganan COVID-19 Satgas COVID-19 di NTB dan khususnya di Kota Mataram. Copot Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Mataram karena tidak profesional dan maksimal dalam menjalankan tugas dan perannya selama pandemi COVID-19. Orasi tersebut dilanjutkan di depan pintu masuk gubernur. Massa pun membubarkan diri setelah tak kunjung direspon pihak gubernur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vika Andini, iNews melaporkan. Ratusan sopir dump truck berunjuk rasa di depan kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Mereka protes karena tidak dilibatkan dalam proyek di kabupaten. Dan aksi ini pun nyaris ricuh saat polisi akan bubarkan massa. Ratusan supir drum truk ini bersitegang dengan aparat kepolisian dan Satpol PP saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Massa kesal, Bupati maupun perwakilan Pemda tidak dapat ditemui. Massa juga menuangkan tanah timbunan di depan pintu gerbang kantor Bupati. Massa protes, hampir setahun banyak proyek pembangunan di Buton Tengah berjalan. Namun Pemda tidak berpihak pada mereka, malah menggunakan jasa truk dari luar kabupaten. Sekarang itu pekerjaan merajalela, jalan Pak. Anggaran miliaran Pak. Kami tidak butuh bahwa ini jatahnya sopir-sopir, tidak usah kerja. Kami mau kerja Pak, tapi tidak diperdayakan. Hingga unjuk rasa selesai, Bupati Buton Tengah Samahudin tidak juga kunjung datang untuk menemui massa dan belum memberikan keterangan resmi. Massa juga mengancam akan memboikot aktivitas kantor Bupati Buton Tengah jika belum ada solusi atas permasalahan mereka. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk bermuatan batu terjun dari jembatan Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Tim Basarnas mengevakuasi sopir yang terjepit badan truk usai jatuh ke Sungai Selo sedalam 15 meter di Kulon Progo, Yogyakarta. Sopir truk bernama Sukino, warga Pundung Bantuk, tewas di tempat. Dan perempuan bernama Suratmi, pejalan kaki warga Selo Timur, tewas tertabrak truk. Truk berplat nomor AB 8509DT juga menabrak 2 pengendara motor sebelum jatuh ke sungai. Keduanya terluka, yakni Andri Afrizal dan Avinda Reni Astuti. Penyidik unit laka lantas Satlantas Polres Kulon Progo, Bribka Wahyudi Pamungkas mengatakan, laju truk sempat tidak terkendali. Kemudian menabrak pejalan kaki dan pengendara motor hingga akhirnya terjun ke sungai. Berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Vega, berserempetan. Kemudian motor Yamaha Vega terjatuh ke parit. Untuk truk tidak bisa dikendalikan, berjalan lurus, menabrak pejalan kaki yang sedang di pinggir jalan. Kemudian masuk jurang berikut pejalan kakinya, tapi pejalan kakinya posisi akhir jatuhnya jauh dari truk sama muatan, jadi jasad sopir truk berhasil dievakuasi selama 1,5 jam. Terkendala badan truk yang ringsek. 2 jasad korban kecelakaan dibawa ke RSUD Wates, sementara korban luka dibawa ke RS Rizky Amalia Temon. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Jasad seorang ulama di Lombok Timur tiba-tiba hilang saat akan dimasukkan ke liang lahat. Kejadian ini menghebohkan warga dan viral di media sosial. Keluarga menangis saat jasad ulama Tarekat Naksabandia, Tuan Guru Haji Lalu Albiani Akbar, tiba-tiba hilang saat dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur, Minggu siang. Kejadian ini menghebohkan warga. Salah satu murid ulama pun kaget saat menyadari jenazah gurunya hilang saat akan dimakamkan. Rasakan dan saya alami
secara langsung di dalam liang lahat. Karena saya juga sempat tidak sadar pada saat itu pada kurun waktu kurang lebih 1 menit. Saya tidak sadar. Rasa sadar karena kenapa saya tidak sadar? Saya sempat diberikan oleh Allah tidak melihat jasad beliau. Saat itu ribuan pelayat memadati rumah duka hingga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Almarhum dikenal sebagai ahli tarekat yang memiliki banyak pengikut di berbagai daerah. Pria yang tutup usia di umur 86 tahun ini adalah generasi ketiga keturunan Syekh Cyril Bayanullah yang mengajarkan tarekat Naksabandiyah. Dugaan hilangnya jenazah ulama masih didalami pihak berwajib. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Karena lapar, ratusan monyet di objek wisata Cipanas Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menyerbu kios dan menjarah dagangan. Akibatnya sejumlah pedagang merugi hingga jutaan rupiah. Ditutupnya objek wisata Cipanas Gunung Galunggung akibat pemberlakuan PPKM level 4 berdampak pada kawanan kera di hutan alam sekitar objek wisata. Kawanan kera yang kelaparan ini lantas menyerbu kios pedagang dan menjarah isinya. Padahal kios para pedagang ini tengah tutup akibat pembatasan aktivitas. Para monyet ini membongkar atap kios untuk menjarah barang dagangan. Akibatnya, pedagang alami kerugian hingga jutaan rupiah. Pokoknya sejak ini aja ditutup aja ini di sini. PPKM sejak sepi ya, tidak ada orang. Sepi, tidak ada orang. Jadi monyet itu pada turun gitu dari gunung. Jadi menyerangnya ke warung-warung gitu. Berapa warung Pak yang Bapak tahu yang dibongkar? Yang saya tahu yang udah dibongkar itu monyet ada 5. Para pedagang berharap pengelola mencari solusi agar mereka tak kian merugi. Mengingat mereka belum bisa berdagang akibat penerapan PPKM oleh pemerintah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digegerkan dengan kemunculan buaya dekat permukiman padat penduduk. Buaya ini dievakuasi dan dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi di Kabupaten Bangka. Seekor buaya sepanjang 2,3 meter muncul di pekarangan warga di Desa Riding Panjang, Kabupaten Bangka. Warga yang khawatir kemudian berinisiatif menangkapnya dengan tali. Menurut komunitas pecinta satwa Alobi, masuknya buaya ke pemukiman warga karena rusaknya habitat mereka di alam liar. Buaya sungai ini kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi di Air Jangkang, Kabupaten Bangka. Hari ini kita melakukan rescue individu satwa dilindungi, yaitu satu ekor buaya, yang mana kita rescue ini berdasarkan laporan masyarakat yang ada di Desa Riding Panjang. Ukuran buaya ini yang kita rescue juga seukuran kira-kira 2,5 meter panjangnya. Saat ini merupakan musim kawin bagi buaya. Warga diimbau untuk selalu waspada saat beraktivitas di sungai yang menjadi habitat buaya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polda Kalimantan Utara mengungkap penyelundupan sabu 126 kg asal Malaysia. Kami akan hadirkan informasinya usai kumandang azan subuh.